Fakta mobil dinas Camat Baito diserang OTK, Guru Supriyani selamat, pelaku melarikan diri. Kuasa hukum Guru Supriyani akan melaporkan aksi penembakan mobil dinas Camat Baito pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024 lalu. Mobil Daihatsu Terios yang sering ditumpangi Supriyani menuju pengadilan diserang orang tak dikenal, OTK, sekira pukul 14.30 WITA. Saat kejadian, mobil dikemudikan Kepala Desa Ahwangguluri, Herwan Malengga dan tak ada Supriyani di dalamnya. Tak ada korban luka hingga korban jiwa dalam insiden ini. Herwan Malengga sempat mengira mobil ditabrak burung dan mengakibatkan kaca belakang retak. Karena pernah juga mobilku begitu, tapi pas saya lihat tidak ada burung, baru pecahnya bulat begini, tuturnya, Senin, dikutip dari tribunnyusultra.com. Ia kemudian mendengar warga yang berteriak sambil menunjuk OTK. Meski sempat dikejar, OTK berhasil melarikan diri ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, sambungnya. Insiden penembakan terjadi saat Herwan Malengga dalam perjalanan ke rumah Camat Baito, tepatnya di depan SDN 3 Baito. Diketahui, Camat Baito membantu menyediakan tempat tinggal untuk Supriyani usai penahanannya ditangguhkan. Supriyani dan keluarga untuk sementara tinggal di rumah Camat Baito agar tak mendapat intervensi. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, belum dapat berkomentar terkait kasus penembakan mobil dinas Camat Baito. Saya belum bisa komentar, ucapnya. Ternyata suami Guru Supriyani sering disuruh cuci motor Aibda WH. Terungkap hubungan antara suami Guru Supriyani, Katiran dan Aibda WH, orang tua siswa yang melaporkan sang pendidik itu ke Polsek Baito. Ternyata, suami Guru Supriyani dan Aibda WH itu sudah berteman. Hal ini diakui Aibda WH dalam wawancara yang tayang di program Telusur Tiven pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu, saya sama-sama suaminya, Katiran, kata Aibda WH. Karena merasa teman, Aibda WH sempat marah ketika Supriyani dan suaminya datang menyodorkan amplop. Jadi ceritanya ketika Supriyani datang bersama suami dan kepala desa ke rumah Aibda WH. Suami Supriyani menyodorkan amplop padanya dan Wibowo. Suami korban sempat menyodorkan amplop, kata FN, istri Aibda WH. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu. Langsung dibentak sama suami saya. Apa-apaan begitu? Kenapa begitu? Kata FN. Ia merasa tak terima seakan mempermasalahkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Jadi merasa bagaimana kok dipandangnya dari situ. Bukan penyelesaian seperti itu yang kami mau, kata FN. Terpisah. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin justru mempertanyakan perlakuan Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa tapi memperlakukannya seperti itu. Samsudin bahkan merasa heran dengan Aibda WH yang memperlakukan Supriyani seperti itu. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Sementara itu, Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali menegaskan tidak ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani di sekolahnya. Keyakinan Sana Ali didapat setelah dia meng-cross-check hal itu ke para guru. Saya cross-check guru-guru hari itu tidak pernah ada kejadian. Jangankan pemukulan berdarah, kita tegur saja pasti ada kerumunan siswa di sini, katanya. Diakui Sana Ali, memang ada 2 murid yang mengaku melihat Guru Supriyani memukul anak Aibda WH. Namun, keterangan 2 bocah ini berbeda. Saya menanyakan kepada siswa itu. Mereka tidak memberikan jawaban pasti. Bahkan pernah ditanya, tempat kejadian. 2 saksi ini menunjuk tempat yang berbeda. Satu menunjuk tempat duduk korban. Satunya bukan di meja itu, tapi di meja sebelah, katanya. Sana Ali mengaku sudah mempertemukan Guru Supriyani dengan Aibda WH untuk agar berdamai, namun tidak membuahkan hasil. Harapan kami Ibu Supriyani mudah-mudahan bebas dari persoalan ini. Saya harapkan kembali bertugas seperti biasanya, tegasnya. Setelah ramai diperbincangkan, istri Aibda WH, FN akhirnya muncul. Dalam wawancara di program Telusur Tiven, FN awalnya mengungkap kondisi anaknya yang mentalnya terganggu, meski kondisi fisiknya normal.
Kalau secara fisik sehat tapi mental cukup terganggu semenjak ada ramai-ramai. Kenapa banyak orang? Kenapa saya dibawa ke sana dibawa ke sini? Kenapa tidak sekolah? Kata FN. FN sempat membohongi D bahwa saat ini sedang libur. Saya sempat sampaikan tanggal merah nak libur. Dia buka HP. Tidak merah di HP, kenapa saya tidak sekolah? Katanya. FN lalu mengungkap adanya surat dari PGRI Kecamatan Baito yang salah satunya bukti keputusannya adalah mengeluarkan anaknya dari sekolah dan melarang sekolah manapun untuk menerimanya. Surat tersebut diberikan ke guru sekolah dan ditembuskan ke Polsek Baito, katanya. Isi surat tersebut. Pertama, mogok belajar untuk tingkat TK, SD sampai SMP di Kecamatan Baito dimulai tanggal 21 Oktober tahun 2024. Lalu, siswa yang bermasalah dan menjadi saksi kasus ini dikembalikan ke orang tua masing-masing, dikeluarkan dan sekolah sekecamatan Baito tidak boleh ada yang menerima siswa tersebut. Kemudian, PGRI juga meminta agar guru Supriyani kembalikan atau dibebaskan ke sekolah. Kami merasa ada penolakan luar biasa dari PGRI Kecamatan Baito, ungkapnya. FN juga menceritakan awal mula mengetahui adanya luka di tubuh anaknya. Diungkapkan, sebenarnya dia sudah curiga dengan gelagat anaknya saat dimandikan. Ketika dipegang bagian pahanya, dia mengaku kesakitan. Ternyata ada luka di kedua pahanya. Nasib jaksa kasus guru Supriyani terancam usai Kejati turunkan tim pengawas. Beginilah nasib jaksa Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang menangani kasus dugaan penganiayaan guru Supriyani. Kejaksaan Negeri Konawe Selatan inilah yang menyatakan berkas kasus guru Supriyani lengkap dan disidangkan ke pengadilan. Bahkan, Kejari Konawe Selatan sempat menahan guru Supriyani di Lapas Perempuan 3 Kendari sebelum akhirnya penahanan ditangguhkan Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Kini setelah kasus ini viral, Kejari Konawe Selatan pun menjadi sorotan luas. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, Sulawesi Tenggara, Sultra, Anang Supriyatna bahkan memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksa yang menangani kasus guru Supriyani ini. Menurut Anang, kasus guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com, Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Untuk itu Anang pun mengatakan setelah mendapatkan laporan terkait ini Kejati Sultra langsung menurunkan tim untuk melakukan pengawasan kepada Kejaksaan Negeri Konawe dalam menangani kasus ini agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu kata Anang usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Saat ini, lanjut Anang, pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri, Kejari Konawe Selatan untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena kata Anang, kasus ini sudah sampai pada proses pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga mengaku kaget dengan sikap jaksa di kasus ini. Saya agak kaget mendengar jaksa mengatakan, kita hanya menerima berkas. Dalam berkas itu sudah terpenuhi. Gini-gini, ungkap Susno dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Menurut Susno, perkara ini bukan hanya kelengkapan berkas yang harus diperhatikan, tetapi juga unsur-unsur pidana di dalamnya. Ini pidana. Pidana itu kebenaran material, bukan kebenaran formal. Bukan udah ada berkas, udah ada saksi, udah selesai, katanya. Menurut Susno, harus diteliti benar saksi ini menceritakan apa, dan bersesuaian tidak dengan alat bukti yang ada seperti visum. Mestinya jaksa menolak, tegas Susno. Lanjut Susno. Di kasus ini kuat dugaan bahwa guru Supriyani tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan mengingat dia guru di kelas 1B. Sedangkan, siswa yang mengaku dianiaya di kelas 1A. Saya khawatir itu terjadi di luar sekolah. Apakah dia berkelahi? Atau jatuh atau apa? Atau mungkin di rumah, katanya. Keyakinan Susno semakin kuat ketika melihat hasil luka gores yang ada di tubuh sang bocah. Saya lihat, hasil goresannya tidak cocok dengan alat pemukul. Gagang sapu itu benda tumpul,
bulat. Tidak akan menimbulkan goresan seperti ini. Ininya di mana? Penyidik kok begitu? Kata Susno sambil menunjuk kepalanya. Kalau alat pemukulnya gagang sapu, pasti bengkak, lebam. Kalau goresan itu ya benda tajam, kuku atau lebih dari itu, imbuhnya. Kontroversi uang damai 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Ada pengakuan berbeda pihak Kades. Sebuah video viral memperlihatkan pengakuan berbeda Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman, mengenai uang damai sebesar 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya. Video ini memicu perdebatan di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai inisiatif uang damai tersebut. Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan